Ada, jadi saya waktu Paus lewat itu, saya bilang saya Dewi dari Indonesia, kurang lebih begitu. Dia mohon ke Paus mau didoakan untuk Indonesia gitu. Terus beliau bilang, iya saya akan mendoakan gitu. Nah itu ngomongnya pakai bahasa. Saya pakai bahasa Inggris, Mbak. Oh, bahasa Inggris. Iya. Gimana tuh bagaimana nggak? Misalnya kayak ada kayak apa ya? Pas momen pertama sama kedua tuh ada perbedaan nggak sih Mbak? Kayak mungkin waktu pas pertama kayak yang wah banget gitu, terus yang kedua Justru saya merasa lebih wah itu pas yang kedua, Mbak. Karena kalau yang pertama itu kan ketika event itu Paus itu sudah dipastikan hadir gitu, udah pasti gitu. Nah kalau yang kedua itu kan waktu itu saya was-was ya, antara jadi gak jadi gitu, karena dikabarkan beliau kurang enak badan, mau ini, terus ya bisa. Yang pertama saya juga ngomong, saya Dewi dari Indonesia gitu. Yang kedua itu ngomong, nggak tahu ya, vibe-nya tuh lebih kerasa yang kedua. Oke. Nah terus kan ini jadi apa ya, viral gitu kan, jadi pembahasan juga. Terus ada yang pro dan kontra tuh Mbak. Nah yang kontra itu seperti apa gitu komen-komennya, dan pro itu seperti apa Mbak, dan gimana Mbak menanggapinya? Tentu kalau saya pribadi gini Mbak, kalau yang diserang itu adalah saya pribadi, saya tuh nggak jadi soal. Tapi itu kan kala itu tuh ada beberapa orang itu yang menyerang keluarga lah, seperti orang tua, saudara dan sebagainya. Nah kadang kita tuh bisa, misal kita dihina orang ya, kita tuh bisa menerima, tapi kan kadang keluarga atau siapa itu suka emosionalnya lebih mendalam gitu. Nah mungkin kala itu yang menjadi kontroversial adalah yang pertama soal jabat tangan. Ya tentu kan di dalam agama Islam sendiri kan ada beberapa pendapat ya, boleh berjabat tangan atau enggak. Nah saya pribadi gini, saya berjabatan dengan Paus itu kan di tempat umum ya Mbak ya, dan tidak akan ada kemungkinan terjadi tindakan pelecehan dan lain-lain yang membahayakan diri saya. Toh saya juga berjabat tangan dengan Paus itu tidak ada dasar nafsu dan yang lain-lain. Jadi menurut saya, bagi saya pribadi, seandainya saya berdosa ya biar itu Tuhan yang menghukum saya lah gitu. Ya gitu, tapi saya tidak ada niat yang tidak seperti itu. Lalu yang kedua mungkin kontroversial. Jadi saya kasihan dengan teman-teman Katolik, kasihan dalam artian saya nggak enak hati gitu loh. Saya kan udah dikasih beasiswa tentu, dan karena saya berjabat tangan dengan Paus, mereka tuh malah dituduh, wah katanya mau mengkristenisasi lah, inilah itu seperti itu. Kayak gitu ya Mbak. Nah kalau itu saya menanggapinya ya saya bawa santai aja. Toh pada prakteknya saya sampai sekarang masih Islam kok, saya nggak menjadi Katolik seperti itu. Tapi apa kayak kisruh komentar-komentar kontra itu tuh bertahan berapa lama Mbak? Nggak sampai setahun sih Mbak. Biasanya kalau yang kayak gitu kan pas hangat-hangatnya aja gitu. Oke, syukurlah kalau gitu ya. Oke, Mbak, ini kan nanti bulan September Paus bakal datang ke sini ya. Nah Mbak, gimana Mbak dikasih tahu kah? Terus mungkin ada nanti momen pertemuan lagi kah gitu? Kalau tahunya sudah tahu, itu kan tahun sebelumnya kan sudah dikabarkan mau ke sini, tapi mungkin karena banyaknya pertimbangan belum jadi. Itu sudah dikabarkan, ini sudah berkabar lah Mbak kita seperti itu. Nah untuk tanggapan Mbak sendiri gimana nih untuk kedatangan Paus Fransiskus nanti? Sangat senang sekali tentunya Mbak, karena gini, saya pribadi melihat Paus itu, beliau itu tidak sebatas sebagai pemimpin agama Katolik ya, dan tidak pula sebatas mungkin sebagai pemimpin negara Vatikan. Tapi Paus ini adalah seorang figur yang progresif Mbak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.